Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan saya Zaki. Saya Kalista, saya Olivela, saya Felda, dan saya Saldi. Kami dari kelompok 4B Prodi Teknologi Pulp dan Kertas akan menjelaskan video mengenai teknologi dissolving pulp dan produk turunannya yang bertujuan untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah biopolimer dan turunannya dengan dosen pengampu Bapak Aska Ahmad dan Ibu Estioktiana Sari. Selamat menyaksikan. Universitas Riau merupakan salah satu perguruan tinggi negeri yang terletak di wilayah Bina Widya dan Goba, Pekanbaru Riau. Universitas ini terdiri atas 10 fakultas dan berbagai program studi. Salah satu program studinya adalah D3 Teknologi Pulp dan Kertas yang memiliki visi sebagai lembaga pendidikan dan pengembangan teknologi pulp, kertas, dan biopolimer berbasis kayu dan non-kayu yang berwawasan lingkungan dan unggul di kawasan Asia Tenggara pada tahun 2035. Kamu tahu nggak sih kalau misalnya serat yang ada dalam pakaian itu bisa jadi terbuat dari kayu? Namanya merupakan dissolving pulp. Ini merupakan bahan dasar yang super penting dalam industri tekstil maupun industri kimia. Tapi jangan bayangin pulp ini kayak bubur biasa ya. Dissolving pulp sendiri merupakan versi yang bersih banget. Selosanya tinggi, bisa mencapai hingga lebih dari 90% serta bebas dingin. Karena kemurniannya ini, dia bisa diubah menjadi produk yang super keren seperti viskos, lyocell, modal, sampai bahan bingkai kacamata hingga bahan peledak. Jadi lain kali kalau kamu beli produk pakaian yang bahannya super lembut banget, bisa jadi itu mulai dari kutan, terus diubah menjadi pulp dan berakhir menjadi pakaian yang ada di lemarimu. Nah teman-teman, sekarang kita bahas gimana sih proses pembuatan viskos dari dissolving pulp. Nah pertama-tama itu pulp tersebut itu direndam dulu dengan NaOH supaya selulosa di dalamnya itu membengkak atau swelling dan berubah jadi bentuk alkali. Tujuannya supaya bisa lebih mudah diproses ke tahap selanjutnya. Nah setelah itu kita masuk ke tahap pressing, yaitu pulp yang sudah bengkak ini dipres atau diperas supaya mengatur rasio alkali yang pas antara cairan dengan selulosanya. Langkah ketiga, pulp yang sudah diperas itu dicacah jadi potongan-potongan kecil. Ini penting banget supaya permukaannya makin luas dan bisa bereaksi lebih maksimal nantinya. Nah, tahap keempat itu aging, di mana selulosa alkali ini di aging alias diperam dulu. Tujuannya untuk menurunkan berat molekulnya biar kualitas serat selulosanya nanti jadi lebih oke. Di tahap kelima itu ada santasian, di mana tahap ini potongan selulosa tadi dicampur dengan karbon disulfida atau CS2 buat membentuk selulosa santat. Ya, warnanya itu kuning dan ini yang jadi cikal bakal yang namanya viskos. Nah, selanjutnya dissolving. Selulosa santat kuning tadi kemudian dilarutkan dalam larutan alkali seperti NaOH. Dari sinilah kita dapat larutan viskos yang kental kayak madu. Nah, selanjutnya yaitu returning. Larutan viskos ini dibiarkan beberapa saat supaya matang. Kalau udah siap, dia jadi lebih stabil buat diproses lebih lanjut. Nah, selanjutnya ke tahap filtering, di mana viskos ini disaring untuk menghilangkan partikel kasarnya yang bisa mengganggu proses pemintalan. Selanjutnya degassing, di mana udara-udara yang kejebak dalam larutan viskos itu juga dibuang, biar nggak ada gelembung dan ataupun titik lemah waktu filamennya dibentuk. Nah, yang ke-10 itu adalah tahap spinning. Inilah momen yang paling seru, di mana larutan viskos itu disemprot lewat lubang-lubang kecil atau spinnerat ke dalam larutan kimia seperti asam sulfat. Hasilnya, filamen viskos mulai terbentuk. Nah, selanjutnya yaitu drawing, di mana filamen yang baru keluar itu ditarik atau di drawing biar molekul-molekulnya sejajar dan kuat. Dari sinilah serat mulai punya kekuatan dan kelenturan. Setelah tahap drawing, masuk ke tahap washing, di mana serat viskos tersebut dicuci biar bersih buat menghilangkan sisa-sisa bahan kimia. Nah, baru udah masuk ke tahap cutting, di mana serat yang masih panjang tersebut itu dipotong jadi ukuran yang dibutuhin. Biasanya jadi staple fiber. Nah, yang ke-14 itu ada tahap drying, di mana potongan serat tadi itu dikeringkan sampai kadar airnya ideal. Nah, biasanya sekitar 9-14%. Nah, baru deh tahap terakhirnya yaitu rolling press, di mana serat viskos itu dikemas dalam bentuk bukel dan siap dikirim ke produsen tekstil di seluruh dunia. Nah, stabil fiber viskos yang sudah dikemas tadi selanjutnya dikirim ke pabrik tekstil. Di sanalah serat ini akan dipintal jadi benang, lalu ditenun ataupun dirajut dari kain. Dari situlah lahir berbagai produk, mulai dari pakaian sehari-hari, gaun, hijab, sampai spray dan kain dekoratif lainnya. Karena teksturnya lembut, daya seratnya tinggi, dan adem dipakai, viskos jadi pilihan favorit untuk busana tropis dan tekstil rumah tangga yang nyaman.
Nah, selanjutnya setelah kita mengenal proses viskos, ada itu proses lanjutan dari viskos yaitu modal. Modal atau dikenal juga sebagai high weight modulus adalah bentuk lanjutan dari viskos atau rayon yang telah dimodifikasi agar lebih kuat saat dalam keadaan basah. Jika dibandingkan dengan viskos biasa, serat modal tidak mudah melar, lebih tahan lama, dan lebih terasa lembut di kulit. Modal dibuat melalui proses yang serupa dengan viskos, karena keduanya berasal dari selulosa kayu seperti beechwood. Namun, terdapat dua perbedaan penting yang membuat modal lebih unggul. Pertama, konsentrasi NaOH-nya lebih rendah, maka prosesnya akan lebih ringan terhadap struktur selulosa. Yang kedua adalah tanpa tahap deepening atau pematangan. Selulosanya tidak akan terlalu susah, sehingga seratnya akan lebih kuat. Kedua hal ini membuat struktur selulosa tetap lebih stabil, sehingga serat yang dihasilkan lebih kuat, fleksibel, dan tahan terhadap air. Apa saja sih produk dari modal? Nah, karena sifatnya yang halus, ringan, dan mudah menyerap dengan lebih baik, modal banyak digunakan untuk produk tekstil premium seperti pertama, pakaian dalam, karena sangat lembut dan sangat nyaman. Kedua ada kaos, ketiga spray, celana olahraga, kaos kaki, bahkan pakaian bayi ataupun pakaian anak. Nah, regenerasi selulosa selanjutnya adalah lyocell. Lyocell sendiri dibuat dengan proses ramah lingkungan, disebut dengan solvent spinning, dengan pelarutan NMNO, N-methylmethylene N-oxide. Berbeda dengan viskos dan modal, proses ini lebih ramah lingkungan karena 99% pelarutnya bisa didaur ulang. Langkah-langkah proses lyocell yang pertama yaitu dissolving atau pelarutan, di mana dissolving pulp dicampur dengan NMNO untuk melarutkan selulosa menjadi larutan yang kental. Nah, tahap kedua yaitu filtration atau penyaringan. Larutan akan disaring untuk membuang partikel yang kasar agar serat yang dihasilkan jauh lebih halus. Yang ketiga merupakan spinning atau pemintalan. Di sini pemintalannya akan menggunakan dry jet wet spinning, di mana larutan akan dipintal dalam spinneret melalui udara yaitu dry jet, lalu dimasukkan lagi ke dalam bak air yaitu wet agar serat lyocell terbentuk kembali. Ini yang disebut sebagai dry jet wet spinning. Lalu tahap yang keempat merupakan washing. Di sini serat akan dicuci untuk menghilangkan sisa-sisa NMNO yang kemudian dikumpulkan dan didaur ulang. Tahap kelimanya merupakan finishing atau penyempurnaan, di mana serat akan dikeringkan, diputihkan, lalu siap digunakan sebagai bahan baku kain. Lyocell sendiri akan digunakan dalam berbagai produk pakaian seperti kaos, kemeja, celana, pakaian dalam maupun pakaian olahraga. Ada juga dalam tekstil rumah tangga seperti spray, selimut, gorden maupun handuk. Lalu dalam produk bayi ada pakaian, selimut hingga popok lain. Produk kebersihan dan perawatan bisa menjadi tisu basah, kapas, pembalut, masker wajah serta produk industri lainnya seperti nonwoven, vel maupun kain pembersih. Karena sifatnya yang lembut dan menyerap dan masih ramah lingkungan, lyocell akan tetap terus dikembangkan menjadi teknologi yang berkelanjutan. Dari tabel di samping, dapat kita lihat bahwa perbandingan antara viskos, modal, dan lyocell tersebut, bahwa lyocell memiliki peringkat paling unggul. Hal tersebut dikarenakan kekuatannya tetap unggul, baik dalam kering ataupun basah, kelembutan tinggi, ramah lingkungan, dan degree of polymerization-nya tinggi. Ideal untuk premium eco-friendly, contohnya yaitu kemeja formal, bed linen mewah, pakaian olahraga fungsional. Berikutnya ada modal. Modal itu unggul di harga menengah. Lebih kuat daripada viskos, tetap lembut, tahan cuci lebih baik. Harga masih masuk akal untuk produk premium menengah, seperti piyama, pakaian dalam, dan spray. Berikutnya viskos menjadi pilihan ekonomis dan warna cerah. Paling murah, sangat mudah didapat, warnaannya mudah, lembut di kulit. Cocok untuk fast fashion atau busana warna-warni sehari-hari. Jadi, saat kalian berbelanja pakaian atau kain, kalau ingin harga yang terjangkau dan daya tahan yang maksimal, carilah label viskos. Kalau ingin kain lembut dan tahan cuci, pilihlah modal. Kalau ingin produk super kuat dan ramah lingkungan, pilihlah lyocell. Setelah kita membahas perbandingan mengenai viskos, lyocell, dan modal, selanjutnya kita akan membahas mengenai woven. Pernah lihat komunitas kokoh, rapi, dan bertekstur unik? Nah, itu biasanya kain woven atau kain tenun. Woven udah ada sejak ribuan tahun yang lalu dari Mesir kuno, Cina, sampai Indonesia. Dulu dibuat manual pakai alat tenun tradisional, tapi sekarang pakai mesin canggih stabil. Woven itu adalah kain yang dibuat dari dua benang atau lebih yang
jaminan saling menyilang, yaitu secara horizontal dan vertikal. Jadi bukan lanjutan ya. Kemudian kita ke ciri-ciri kain woven. Ciri-ciri kain woven yaitu nggak melar, jadi bentuknya stabil, wadah tahan lama, punya tekstur lebih rapi dan padat, serta lebih adem dipakai karena aliran udaranya baik. Kain woven dari viscose atau lyocell biasanya jadi bahan untuk kemeja dan dress formal, celana kulot, rok dan outer, pakaian kantor, hijab, sampai seragam sekolah, bahkan juga home tekstil seperti spray dan tirai. Jadi serat dari kayu bisa berubah dari dissolving pulp, lalu jadi viscose dan akhirnya jadi kain woven yang kita pakai sehari-hari. Kalau tadi kita telah membahas tentang woven, maka sekarang kita akan membahas tentang nanowoven. Nanowoven berbeda dengan woven. Nanowoven adalah serat yang disatukan tanpa melakukan proses di penenunan, melainkan melalui proses seperti penekanan, pemanasan, atau bahkan penggunaan bahan perekat. Ciri-ciri dari kain nanowoven adalah tidak dirajut, dirancang untuk sekali pakai, bahannya ringan dan fleksibel, dan tahan air. Ada banyak produk-produk dari nanowoven. Beberapa di antaranya ada popok, pembalut, tisu, masker medis, pakaian medis, dan lainnya. Itulah penjelasan tentang woven dan nanowoven. Selanjutnya, kita akan membandingkan kedua produk tersebut. Ada banyak perbandingan di antara kedua produk tersebut. Beberapa di antaranya adalah woven adalah benang yang ditenun, sedangkan nanowoven adalah produk yang dibuat dari serat langsung tanpa ditenun. Kemudian nanowoven dirancang untuk sekali pakai dan higienis seperti masker dan tisu, sedangkan woven dirancang untuk pakaian tangan. Kemudian nanowoven biaya produksinya lebih murah dibandingkan woven, tetapi serat yang dihasilkan dari woven lebih kuat dibandingkan nanowoven. Selulose nitrat atau nitroselulosa yang bisa disebut dengan CN adalah senyawa kimia yang terbentuk dari reaksi antara selulosa yang biasanya selulosa itu terdiri dari kayu atau kapas dan asam nitrat dalam keberadaan asam sulfat sebagai katalis. Selulosa nitrat pertama kali ditemukan kira-kira pada abad 19 dan memainkan peran penting dalam sejarah bahan peledak, plastik awal, dan film fotografi. Karena sifat yang sangat mudah terbakar, penggunaan nitroselulosa atau CN mulai dibatasi dan digantikan oleh bahan yang lebih aman. Dan penggunaan selulose nitrat atau CN yang pertama adalah diaplikasikan sebagai bahan peledak. Nitroselulosa dengan kadar nitrogen yang tinggi dapat digunakan sebagai bahan dasar pembuatan mesium atau mesium tanpa asam yang disebut juga dengan smokeless powder. Yang kedua adalah film fotografi, di mana dulu CN itu digunakan sebagai film fotografi seperti film kamera dan film bioskop. Yang ketiga adalah plastik awal, di mana campuran CN dengan camper dapat menghasilkan seluloid yang merupakan bahan utama pembuatan plastik pada awalnya. Yang terakhir adalah digunakan sebagai bahan pelapis cat, di mana digunakan seperti dalam cat otomotif, cat tembok, cat mesh, dan cat rumah. Berikutnya adalah selulosa asetat atau CA. CA adalah turunan dari selulosa yang diperoleh melalui proses asetilasi, yaitu penambahan gugus asetat atau gugus COCH2 pada molekul selulosa menggunakan asam asetat dan anhidrida asetat dan asam sulfat sebagai katalis. CA pertama kali dikembangkan pada awal abad ke-20 sebagai alternatif film nitrat yang mudah terbakar. Diperkenalkan secara luas oleh DuPont dan Eastman Kodak, menjadi populer dalam industri tekstil pada tahun 1920-an hingga 1950-an sebagai serat asetat lain. Berikutnya adalah proses pembuatan selulosa asetat atau CA. Yang pertama selulosa murni yang biasanya terdiri dari kapas atau kayu direaksikan menggunakan asam asetat atau asam anhidrida yang kemudian membentuk gugus hidroksil atau OH pada selulosa yang kemudian akan digantikan oleh gugus asetil atau gugus COCH3 yang kemudian dihasilkan produk akhir berupa selulosa diasetat atau triasetat tergantung jumlah gugus asetil yang dihasilkan, yang dimana triasetat ini lebih tahan panas dan lebih transparan daripada diasetat. Berikutnya adalah penggunaan CA, di mana CA itu dapat digunakan sebagai film dan fotografi sama seperti CN. Yang kedua adalah digunakan sebagai tekstil dan fashion. Kemudian yang ketiga adalah bahan frame kacamata. Yang keempat adalah bahan dari filter rokok, dan yang terakhir adalah plastik ramah lingkungan sebagai kantong kemasan biodegradable. CMC
atau karboksimetil selulos. Karboksimetil selulos atau CMC adalah turunan selulosa yang telah dimodifikasi secara kimia dengan penambahan gugus karboksimetil, yaitu CH2COOH pada rantai selulosa. CMC berbentuk bubuk putih yang larut dalam air dan membentuk larutan kental seperti gel. Sama seperti CA, CMC juga pertama dikembangkan pada awal abad ke-20 sebagai pengganti gelatin dan bahan-bahan pengental lainnya. Penggunaannya meluas di industri makanan sejak pertengahan abad ke-20 karena sifatnya stabil dan cenderung tidak beracun. Proses pembuatan CMC dimulai dengan selulosa murni yang biasanya terdiri dari kapas atau kayu yang direndam dalam alkali yang biasanya adalah NaOH. Kemudian ditambahkan asam monokloroasetat yang bereaksi dengan gugus hidroksil pada selulosa yang membuat terbentuknya CMC-NA yang larut dalam air. Berikutnya adalah penggunaan CMC dalam berbagai industri. Yang pertama adalah pada industri makanan, di mana CMC berfungsi sebagai pengental dan menstabil makanan. Yang kedua adalah industri farmasi dan kosmetik, di mana CMC berfungsi sebagai pengikat tablet, gel pengental pasta gigi, dan lotion serta gel sirup. Kemudian pada industri tekstil, CMC berfungsi sebagai pelapis dan penguat benang finishing kain, seperti pada bidang pencetakan tekstil. Kemudian pada industri konstruksi, CMC berfungsi sebagai pengatur viskositas dan pelumas pada bahan-bahan seperti semen, gipsum, dan bahan-bahan aditif seperti cat. Kemudian pada penduduk rumah tangga, CMC berfungsi sebagai pengental dalam deterjen dan sabun cair. Kemudian yang terakhir adalah pada industri kertas, CMC berfungsi sebagai pengikat dan pelapis permukaan kertas glossy dan kertas fotokopi. Nah, begitulah video mengenai teknologi dissolving pulp dari kelompok kami. Bagaimana? Videonya menarik bukan? Jika suka dengan videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dadah!